Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian, keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur. Tuhan izinkan kami boleh bertemu kembali Tuhan, walaupun melalui online, melalui YouTube. Biar kiranya Tuhan, renungan yang kami mau dengar sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini boleh merema di dalam kehidupan kami dan memimpin kami untuk kami boleh jadi lebih lagi para pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang ada dalam benak Anda saat Anda pertama kali mendengar kata pemberontak? Mungkin saja Anda langsung teringat dengan film-film kolosal atau kerajaan. Sudah jadi hal yang biasa kalau ada yang memberontak di dalam sebuah kerajaan. Biasanya pemberontakan itu terjadi karena rasa tidak puas, ketidakpuasan terhadap orang atau mungkin organisasi yang berkuasa pada saat itu, atau bisa juga karena perebutan kekuasaan antar saudara atau ingin menggulingkan pemerintahan yang sah. Nah, saya ambil contoh dalam sejarah Kekaisaran Cina dan juga dalam sejarah kerajaan-kerajaan yang lain yang ada dalam dunia ini, kita dapat melihat terlalu sering pemberontakan menghiasi sejarah negara mereka. Bahkan masih dari sejarah, pemberontakan itu bisa mengubah sistem negara itu. Contohnya, kerajaan Cina yang sekarang berubah menjadi negara komunis, kerajaan Prancis yang sekarang berubah menjadi bentuk republik, atau kekaisaran Rusia yang juga sudah menghilang dan menjadi negara komunis walaupun sempat menjadi salah satu negara adik kuasa di samping Amerika Serikat. Tetapi sekarang hanya terdiri dari banyak negara-negara kecil. Bagaimana di dalam firman Tuhan sendiri? Apakah pernah terjadi pemberontakan? Mari kita membaca dalam Bilangan 12 ayat 1-10 dengan judul perikop, pemberontakan Miriam dan Harun. Miriam dan Harun mengatai Musa berkenan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman dengan perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaraan kita juga ia telah berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka, lalu pergilah ia. Dan ketika awan telah naik dari atas kemah, maka nampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, dilihatnyalah bahwa ia kena kusta. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ternyata dalam firman Tuhan juga ada kisah pemberontakan, yaitu pemberontakan Miriam dan Harun. Mereka memberontak pada Musa karena Musa mengambil seorang perempuan Kus sebagai istrinya. Mereka mengatai Musa. Dan kita bisa melihat dengan jelas di ayat 2 bagian akhir, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Di sini kita melihat tanpa perlu Musa membela dirinya, Tuhan yang bertindak. Di ayat 4 dikatakan, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Saya merasa pasti saat itu hati Musa teramat sakit, karena yang memberontak adalah kakak-kakaknya sendiri, keluarganya yang seharusnya mendukungnya. Tapi kenyataannya malah kakak-kakaknya sendiri yang memberontak, yang mengata-ngatainya. Di firman Tuhan yang kita baca tidak disebutkan kalau Musa mengadu kepada Tuhan karena sakit hati. Musa itu adalah orang yang lembut hatinya, lebih lembut dari manusia manapun. Ia tidak bertindak manakala hatinya disakiti oleh kakak-kakaknya sendiri, atau ketika kepemimpinannya diganggu-gugat atau dipertanyakan. Karena Musa tidak bertindak, maka Tuhan sendirilah yang bertindak.
Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kadang tanpa sadar kita juga seperti Miriam dan Harun yang memberontak kepada Musa. Kadang dalam hati dan pikiran kita memberontak pada para pemimpin di sekeliling kita. Kadang kita hanya berani menyuarakan ketidaksukaan kita di belakang. Dan seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan ini, maka hal itu akan kedengaran kepada Tuhan dan Tuhan akan bertindak. Siapakah kita ini sehingga kita berani melawan pimpinan kita? Tidak ada seorang pun, pemimpin pun yang tidak berasal dari Tuhan, yang tidak diurapi oleh Tuhan. Daud sendiri tidak berani menyentuh Saul, walaupun jelas-jelas Saul bersalah hendak membunuhnya karena iri hati. Tetapi seperti yang dikatakan Daud dalam 1 Samuel 24 ayat 6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Walaupun saat itu Daud sudah diurapi oleh Samuel dan Saul sudah ditinggalkan oleh Roh Allah, tetapi Daud tetap tidak berani menjamah orang yang sudah diurapi Tuhan. Dia tetap menghormati Saul sebagai rajanya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, firman Tuhan dalam renungan ini mengajak saya dan saudara untuk menghormati pimpinan kita, hamba-hamba Tuhan, siapapun mereka. Tidak hanya pimpinan-pimpinan rohani, tapi juga pemimpin-pemimpin di dunia sekuler yang ada di sekeliling kita, di dalam pekerjaan kita. Jangan kita menjadi pemberontak seperti Maryam dan Harun, karena lawan kita bukanlah manusia, tetapi Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang telah memilih pemimpin kita. Tuhan sendiri yang telah memilih hamba-hambanya. Ibrani 13 ayat 17 mengingatkan kita, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas nyawamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab di atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Tidak mudah untuk menjadi seorang pemimpin. Mereka masih manusia sama seperti kita juga. Kadang kita bisa melihat selumbar di mata orang lain, tapi kita tidak bisa melihat balok di depan mata kita sendiri. Dengan gampangnya kita dapat menyebutkan sederetan kekurangan dan kelemahan orang lain, sedangkan kita tidak melihat kekurangan dan kelemahan kita sendiri. 1 Tesalonika 5 ayat 12-13, kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang akan yang lain. Dan 1 Korintus 3 ayat 3 mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Mari Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita mau menjadi hamba-hamba Tuhan yang taat, yang menghormati pemimpin-pemimpin kita, terutama hamba-hamba Tuhan, karena mereka adalah wakil-wakil Tuhan bagi kita. Begitu juga para pemimpin lain di dunia sekuler. Pemimpin kita yang ada di kantor, dimanapun kita bekerja, kita harus tetap menghormati mereka. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur Pak untuk firman-Mu pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk kami bersikap hormat kepada pemimpin kami, tidak hanya di depan tapi juga di belakang. Kami tidak membicarakan pemimpin kami di belakang, tapi kami boleh menghormati mereka Tuhan, sebagaimana Tuhan telah memilih mereka, Tuhan telah mengurapi mereka. Kami mau menjadi hamba-hamba, orang-orang yang dipimpin dengan setia, dengan rendah hati, mau mengikuti segala apa yang dikatakan oleh para pemimpin kami. Ajar kami Tuhan Yesus untuk lebih lagi Tuhan, kami boleh merendahkan diri kami Tuhan, dan kami boleh lebih lagi mendengarkan, menghormati para pemimpin-pemimpin kami, tidak hanya di dalam gereja, dalam organisasi gereja kami, tapi dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. 1 Petrus 1 ayat 14-16 mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Sampai bertemu dalam renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.